Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Leo single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk November 2022. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Bisa tidak resonate sama sekali ya. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Kita mulai. My darling angels, clarify for Leo single. Leo single. Leo single, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk 1 sampai 15 November. Clarify please. Leo single. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, jumping card. Okay, the devil energy. Six of Pentacles, the war energy. Dia ngerasa sama kamu ya. Mungkin dia terkoneksi dengan kamu, tapi udah nggak saling komunikasi ya, Leo. Saya ngelihat di sini kayak the war energy. Dia tadinya ya, tadi sebelum kalian bertengkar hebat di sini. Tadinya dia itu percaya bahwa kamu pilihan yang tepat. Kamu orang yang tepat untuk dia menua bersama tadinya. Oke? Dia mencoba untuk melakukan segala cara agar kalian tetap bertahan. Tapi ternyata situasi itu tidak dia dapatkan karena tidak ada keseimbangan dalam hubungan ini. Koneksi dia sama kamu. So dia memilih untuk diam dan pergi, ya mau dibilang ghosting or silent treatment di sini. Karena dia merasa hubungan ini udah nggak adil, udah nggak balance. The world energy, dunia yang ingin dia raih bersama dengan kamu, masa depan dengan kamu. Dia ngerasa kayak ini udah nggak bisa lagi, ini udah nggak adil untuk dia. Dia terlalu banyak memberi dalam hubungan ini. Terlalu banyak effort, action dari pihak dia. Merasa dia terlalu banyak memberi atau bertanggung jawab dalam hubungan ini. Jadi ini hubungan ini, koneksi ini kayak bekerja sendiri nih dia. Oke, dan dia sampai kelelahan di sini, sampai menyerah. Dan akhirnya dia pergi begitu aja dari kehidupan kamu. Mungkin gak kaget lagi ya kalau dia ghosting begitu, silent treatment. The devil energy, kamu sangat mendominasi dalam hubungan. Cemburu berlebihan. Ya, saya ngelihat mungkin ini dipengaruhi dari diri kamu sendiri. Ada isu dalam diri kamu yang belum selesai. Kamu belum bisa berdamai dengan keadaan, belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, beberapa pengaruh dari addiction ya, kayak misalnya pengaruh alkohol atau pengaruh drugs, atau memang physical attraction dengan seks, atau memang kamu terlalu melekat sama dia, jadi kamu posesif banget, kamu gak percaya sama dia. Ya, jadi ada situasi yang kamu tuh belum berdamai dengan situasi itu. Dan kamu kayak gondok gitu, nahan kesel gitu. Dan akhirnya kamu melontarkan semua tindakan negatif, action yang negatif di sini untuk membuat dia merasa tidak nyaman di koneksi dia sama kamu. Atau mungkin aja kamu dealing dengan Capricorn di sini.
So kalian tidak saling bicara, dia sudah menyerah. Dia udah capek ngadepin kamu. Knight of Pentacles, Two of Pentacles, Ace of Swords. Di sini seperti kamu speak up, kamu bicara. Kenapa alasannya kamu begitu agresif sama dia? Ya, kamu bicara. Memang ada alasannya gitu loh. Ini kemarahan kamu yang meledak begitu, tapi ini kayak di luar kendali. Kamu merusak hubungan kamu sendiri. Bahkan kamu merusak diri kamu sendiri. Kamu sering was-was, kamu sering ketakutan, kayak kamu ngerasa rentan begitu, takut banget kehilangan dia. Jadi kayak kamu overprotection, posesif berlebihan, gelisah gitu loh dalam diri kamu. Dan kalau kamu udah marah, kamu pasti bilang, ya udah, putus aja kita. Jangan lagi kamu deketi saya. Jangan lagi ya kamu kelihatan batang hidung kamu ya gitu. Kamu bicara di sini, Ace of Swords. Oke, speak up. Memang benar ya, mungkin kamu belum berdamai gitu dengan diri kamu, keadaan kamu. Even dia udah minta maaf di sini, kayak itu nggak bisa termaafkan. Nah, kalau kamu udah nggak bisa acceptance dia masuk lagi dalam hidup kamu, kenapa kamu masih menerima dia gitu loh? Kan harusnya kalau udah ngerasa nggak bisa lagi ngejalanin hubungan berdua, udah gitu. Ngapain kamu masih acceptance dia masuk dalam hidup kamu? Di sini ada page Knight of Pentacles ya, kayak kamu berusaha meyakinkan dia bahwa hubungan ini masih bisa bekerja kembali. Tapi ketika kalian bersama, itu kayak dendam kamu tuh kamu bales sama dia. Jadi kamu nggak percaya lagi sama dia. Semua omongan dia tuh kayak mental sama kamu. Kenapa? Kamu seperti sudah sebenarnya nggak bisa lagi sama dia, tapi kayak kamu paksain begitu. Oke. Dan kamu tuh banyak drama tentang silent gitu loh. Kalau ada apa-apa kamu diam, akhirnya meledak. Tidak dibahas gitu, tidak dibicarakan bersama-sama. Akhirnya meledak. Oke. Two of Pentacles dia bingung. Karena dia ngerasa, I do anything. Udah gue lakuin semuanya. Udah gue udah berusaha untuk memperbaiki semuanya. Puing-puing kerusakan situasi chaos yang pernah gue buat. Gue sudah melakukannya. Tapi kayak kenapa itu selalu dibangkitkan sama Leo? So, situasi ini yang membuat dia udah nggak ngerasa damai di koneksi dia sama kamu. Dan akhirnya dia ghosting. Silent treatment di sini. Oke? Tapi kamu kayak coba terus mengejar dia begitu. Tapi dia abaikan kamu. Ya itu tadi, karena kayak kamu belum bisa berdamai dengan keadaan bahwa dia punya kekurangan A, B, C, D, E, F, G itu gitu. Dan itu sempat membuat hubungan kalian chaos. Tapi dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan semuanya. Tapi kayak itu perjuangan dia itu tidak ternilai. Ya memang kita manusia ya, memori yang negatif itu melekat banget gitu loh. Jadi sesuatu yang traumatis banget gitu. Ya kalau kamu udah nggak kuat ya jangan acceptance dia masuk dalam hidup kamu. Jangan izinkan dia masuk dalam hidup kamu lagi. Tapi kamu tetap memberi kesempatan, tapi kamu membalas juga semuanya gitu. Jadi kayak kalau lagi marah, masalah di masa lalu itu kayak bangkit semua. Zombie masa lalu tuh bangkit semua. Padahal itu udah termaafkan. Dan dia berusaha untuk memperbaiki semua yang rusak. Meskipun itu tidak benar-benar memperbaiki semua yang rusak. Yang sudah dia buat hancur. Atau kamu hanya dealing dengan Taurus, Libra, Gemini, Aquarius. Bottom of the deck. Two of Cups di sini. Four of Cups. Oke. Ini dia sampai kelelahan. Ya. Burn out. Jadi kayak semuanya sudah dilakukan. Ya memang namanya kerusakan ya. Kalau pasangan kamu atau dia yang pernah terkoneksi dengan kamu ini pernah menyakiti kamu sebegitu rupa, dia sampai kelelahan untuk membangun kembali puing-puing yang sudah dia rusak di sini. Sampai kelelahan, sampai capek sendiri, menguras perasaan, menguras pikiran, lelah dalam bertindak, membuktikan sama kamu kalau dia udah berubah. Itu tuh emang gak mudah.
Tapi kayak kamu nggak melihat perjuangan dia itu untuk jadi manusia yang baik, untuk jadi orang dengan predikat baik di hadapan kamu yang sudah berbuat salah, itu kayak berat banget gitu karena kamu mungkin pendendam. Jadi memori alam bawah sadar itu penuh dengan semua ingatan-ingatan kamu saat dia menghancurkan kamu. Tapi dia sudah berusaha untuk memperbaikinya sampai stuck di sini. Dia kelelahan, burn out di sini dan bukan lagi overwhelming ya, udah kebakar ini dia kayak udah nggak ada lagi yang perjuangan dia yang bisa dia buktikan bahwa I'm a new person, aku orang yang baru, yang sudah lahir baru, yang sudah berubah, berusaha menjadi manusia yang baik, lebih baik setiap momen di mana aku bisa melakukannya. Tapi itu tuh kamu nggak lihat perjuangan itu. Kamu tetap flashback ke belakang nih. Oh, kamu kan begini-begini, waktu itu begitu-begitu. Selesai. Dia udah kehabisan kata-kata. Udah selesai kalau menurut dia. Capek. So, di sini Two of Cups. Kamu cinta sama dia. Kalian saling mencintai, iya. Dasar hubungan ini adalah ketika kalian bertemu dan kalian jatuh cinta bersama-sama untuk membangun hubungan. Soulmate connection, punya getaran yang kuat, bonding yang kuat, chemistry yang kuat untuk bersama. Oke? Okay? Five of Cups di sini. Di sini ada Nine of Pentacles, Queen of Swords. Ini mulut kamu setajam silet, lebih tajam, setajam pisau. Ya, kamu siap untuk menjudge dia saat dia bersalah. Cara menjudge kamu adalah membangkitkan semua kesalahan yang sudah termaafkan. Endingnya, kamu akan bilang kita pisah. Oke, kenapa? Memori kamu ini. Kamu mesti banyak meditasi. Memang susah, saya juga mengalami kesulitan itu ketika ada memori yang buruk. Karena otak kita ini bukan kayak komputer. Bisa di restart gitu, diinstal ulang, nggak bisa. Memori tetap jadi memori. Nah, cara terbaik ya meditasi. Untuk bisa buang sampah alam bawah sadar. Belajar untuk bersyukur bahwa situasi chaos kemarin itu bisa kamu hadapi. Kalian bisa menyelamatkan koneksi kamu sama dia. Bisa membangun kembali reruntuhan-reruntuhan yang sudah pecah dan menjadi puing-puing. Kalau kamu menyadari itu, kamu nggak akan membangkitkan yang sudah berlalu. Tapi memang itu proses ya, nggak bisa langsung kayak instan gitu, nggak bisa. Meditasi juga harus beberapa bulan itu untuk melepaskan semuanya. Karena di sini memori bawah sadar kamu tuh kayak penuh banget. Pikiran kamu tuh masih penuh dengan semua yang pernah dia lakukan yang menghancurkan hubungan dia sama kamu. Dia ngerasa nyaman jauh dari kamu, sendiri tanpa kamu. Oke, so dia silent di sini. Di sini kamu menyesal, ya kita selalu menyesal ya. Ketika ada pertengkaran, kita menyakiti orang yang kita cintai, ada penyesalan, rasa kehilangan ketika dia pergi. Semua orang mengalaminya, sama ini natural banget. So, jangan sampai mengalami penyesalan berkali-kali, Leo. Kamu orang baik. Orang baik itu kalau melakukan kesalahan, kejahatan, dia akan menyesal. Dia akan menyesal, benar-benar menyesal. Tapi jangan sampai itu penyesalan berulang-ulang. Ya, jadi latihlah diri untuk sadar bahwa ini kehidupan yang baru, yang lalu sudah berlalu. Kalau dia mencoba menjadi pribadi yang baru, lahir baru, mencoba untuk memperbaiki semua situasi, bertanggung jawab dengan kerusakan yang udah dia buat, ya sudah. Lihat perjuangannya. Oke, di sini kamu menyesal, meratap di sini. Oke, so ini pertengkaran, Five of Swords. Kalau bertengkar, zombie-zombie di masa lalu, memori buruk itu bangkit lagi. Ini memang kelemahan kita manusia. Karena apa? Memori kita itu nggak bisa di restart, nggak bisa diinstal ulang. Bukan kayak komputer. Caranya ya upgrade. Upgrade-nya dengan apa? Lihat perjuangan dia. Bersyukur.
selalu bahwa dia mau berubah. Karena proses dia berubah juga kan pelan-pelan, gak bisa instan. Karakter itu kan sudah mendarah daging dalam diri kita, cirinya kita ya berubah. Semua kita pasti berjuang lah dengan karakter buruk kita untuk kita minimaliskan di sini. So ini ada pertengkaran hebat dan akhirnya kalian tidak saling bicara. Oke? Clarify my darling angels, Leo single, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 15-30 November. Clarify, please clarify. Leo Sun, Leo Moon, Leo Rising, Leo Venus. Please clarify. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada Ten of Cups. Oke. Dia tuh udah capek kalau kamu. Jadi gini, momen terberat dia bersama dengan kamu, nggak nyaman banget itu pas lagi berantem. Sorry ya, saya cekukan. Jadi kayak nggak ini, dia udah nyerah di situ. Kayak dia ketimpa bangunan gitu, udah ketimpa bangunan, kesiram air raksa lagi. Jadi kayak perih banget gitu. Dia paling, saya ngeliat di sini kayak dia mau menghindar gitu. Dia udah menyerah banget kalau menghindar ya, kayak aduh kalau bisa dihindari pertengkaran, aku mau menghindari pertengkaran itu. Nah ini dia. Kenapa? Dia nggak sanggup ngadepin kamu kalau kamu lagi marah. Oke? Kenapa? Karena semua kesalahan dia kamu bangkitin. Ini jadi kayak gini, ini bukan Leo yang tidak tulus, tapi dia apa ya, kayak berdamai dengan diri tuh kayak, karena dia kan gini, resiko kita mengizinkan orang yang sudah menyakiti kita masuk kembali dalam hidup kita adalah resikonya memori buruk itu akan datang lagi, merusak kebahagiaan kita. Jadi kamu tuh was-was gitu. Takut Nona, nanti kalau dia flirting lagi, dia cari orang lain lagi, dia berpetualangan lagi, dia menghadirkan tripartit lagi, gimana gitu. Ya kamu udah tahu kayak gitu, tapi kamu izinkan dia kembali gitu. Itu resikonya. Karena memori kita nggak bisa dihapus, nggak bisa di-delete. Kalau komputer kan udah di-delete, kita bisa hapus lagi di cycle bin-nya, atau kita mau lebih updol lagi, kita install ulang. Upgrade lagi. Itu komputer, tapi otak kita nggak, memorinya itu nancep tercatat jelas banget gitu. Memang hati-hati juga kalau mau melakukan kesalahan. Efeknya begini. Karena orang yang disakiti itu memorinya kuat, mengingat. Mungkin orang yang menyakiti gampang banget lupa gitu loh. Gampang banget untuk melepaskan karena dia yang menyakiti. Tapi kalau yang tersakiti, nih memorinya nggak bisa dihapus gitu, gitu nggak bisa. Dibersihin nggak bisa. Cara terbaik damai dengan diri sendiri. Dan itu butuh proses, ya, dia sampai kayak menghindar gitu. Lebih baik menghindar daripada ngelihat kamu ketika kamu jadi monster. Dan ya kita semua punya monster dalam diri ya. Dan itu membuat pertengkaran itu akhirnya sudah dialah posisi yang salah begitu. Ten of Cups di sini kebahagiaan. Kamu kehilangan sukacita kamu, kebahagiaan kamu. Iya iyalah. Karena dia pergi, kamu bahagia sama dia. Kamu menyesal di sini. Datangnya pasti belakangan penyesalan itu. Ya. Ten of Swords. Oke. Ten of Swords, Seven of Swords, Knight of Cups. Jadi ketika bertengkar itu kamu bangkitkan lagi tentang tripartit. Memang dia selalu jatuh di tripartit. Mungkin kalau kita ini kan masing-masing punya kelemahan. Diujinya punya berbeda-beda gitu. Mungkin kalau saya diuji dengan tripartit nggak bakal berhasil gitu ujian itu. Tapi kalau diuji dengan saya karena kan belajar untuk melepaskan begitu, kemelekatan gitu kan, banyak ujian gitu, misalnya kehilangan atau ya mungkin barang-barang dirusak, itu mungkin masih agak marah ya, tapi kalau tripartit itu udah nggak mempan.
kemelekatan apa gitu yang membuat kita merasa itu sesuatu yang berharga dan sakral banget. Jangan pernah dilakukan sebuah kerusakan atau sebuah kesalahan begitu. Ya, jadi eh, ini nih yang kamu ngerasa dia tuh manipulatif, banyak pakai topeng, uh, merusak segalanya gitu. Jadi kayak negatif perspektif kamu tentang dia tuh kuat banget karena memori kamu selalu terbuka gitu ketika dia melakukan hal yang sama, ya kan? Misalnya dia ini kan tripartite relation, jadi dia flirting lagi, dia selingkuh lagi. Kamu tuh ngerasa kayak emang ini penyakit lu nggak pernah kapok gitu, lu nggak pernah jerah gitu. Jadi itu udah jadi predikat dia gitu, tukang selingkuh gitu. Dia berjuang di sini. Saya ngelihat kayak dia berusaha di sini, berusaha untuk meyakinkan kamu. Nah, setelah kalian tidak saling bicara, kamu coba untuk koneksi lagi sama dia, bicara lagi sama dia. Kamu bilang kamu kehilangan dia, kamu menyesal, begitu. Oke, kenapa ini kayak kalian berputar di situasi yang sama? Karena salah satu gagal untuk upgrade dirinya untuk percaya dengan situasi yang baru. Karena udah situasi yang lama tuh kuat banget memorinya. Seven of Swords di sini dia ngerasa bahwa dia berusaha untuk menjelaskan ke kamu bahwa dia udah lagi nggak menipu kamu, udah lagi nggak flirting gitu. Tapi kalian berantem lagi endingnya. Jadi ada pertengkaran lagi 15:30. Two of Swords kamu blocking. Kenapa? Memori, bad memory kamu udah ngerasa. Karena udah trust issue ya, jadi kayak udahlah lu emang begitu, udah nggak ada kapoknya, busuknya lu itu suka menghadirkan orang lain gitu, lu nggak pernah setia sama gue gitu. Itu udah stereo banget di pikiran kamu. Blocking, dia mau ngomong sampai berbusa-busa, sampai lidahnya jatuh ke tanah pun predikat dia tentang tukang selingkuh itu udah ada gitu di pikiran kamu. Gak percaya, ngeblocking di sini. Bisa juga dengan uh, mungkin kamu buka handphonenya, mungkin kamu blok banyak orang yang terkoneksi sama dia yang menurut kamu itu teridentifikasi adalah tripartite relation. Oke. Jadi ini kamu hidup dalam ketakutan. Makanya gitu ya, kalau kita acceptance orang yang pernah benar-benar memberi memori buruk di pikiran kita, itu tuh siap dengan konsekuensinya. Kamu siap nggak hidup dengan was-was? Kamu siap nggak hidup dalam ketakutan? Kalau kamu nggak mampu berdamai, kamu jangan lagi izinkan dia masuk dalam hidup kamu. Karena itu ada konsekuensinya, ada resikonya. Kamu nggak mau dengar dia mau ngomong apa, kamu nggak dengar. Kamu tetap nggak percaya sama dia. Tapi kamu tetap izinkan dia kembali. Kamu minta dia kembali. Nah ini dia. Jadi kayak gagal gitu. Situasi karma terus berputar. Kamu terus was-was. Coba hitung detak jantung kamu. Pasti detak jantung kamu jauh lebih kencang, lebih nggak stabil gitu dari yang normal. Kenapa hidup kamu was-was? Ketakutan di sini. Bottom of the deck, Hangman. Ya, karena kamu nggak mau dengar dia. Dia mau ngomong apapun, kamu nggak akan pernah percaya sama dia. Mau dia ngomong pakai sumpah-sumpah pun, oh no, tidak, gitu. Itu memori, karena memori. Makanya hati-hati menyakiti orang yang kita cintai. Kalau memang mau menyakiti, yakinkan untuk tidak kembali bersama, karena memori tetap memori. Oke. Ace of Pentacles, King of Swords di sini. Jadi dia mencoba untuk bicara sama kamu, jelasin dengan kamu ini kalian seperti apa ya, cocok gitu. Kalau berantem itu nusuk dua-duanya sampai ke mental ya, jadi kayak mental breakfast, mental breakdown di sini. Oke. Iya, ini karena resiko ya, resikonya. Memori ya, memori itu kenceng banget, nggak bisa dihapus. Oke, di sini Ace of Pentacles dia hanya mau bilang ke kamu bahwa dia tuh udah mencoba berubah untuk setia sama kamu, untuk komitmen sama kamu. Udah dia coba,
Ini waktu kalian bertengkar tuh dia sampai bilang, semua hal sudah dicoba untuk setia sama kamu. Udah nggak lagi terkoneksi dengan orang lain. Saya sudah tidak menipu kamu lagi. Saya sudah tidak lagi berselingkuh. Apalagi yang mau kamu tuntut dari saya? Ini pertengkaran yang sengit ya. Five of Swords, Queen of Swords, King of Swords. Materi tentang pertengkaran kalian penipuan di sini. Deception, manipulation. Oke? So ini nggak mental gitu, kamu nggak, karena kamu izinkan dia. Jadi kalau kamu nggak kuat mental, jangan izinkan orang yang menyakiti kamu kembali dalam hidup kamu. Kalau kamu kuat, silahkan. Nah itu dia. Karena dia lakuin yang benar pun tetap salah di hadapan kamu. Aquarius di sini, Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Hangman di sini, kamu merana, stuck di momen buruk itu, memori buruk itu, the devil energy, dicatat, bukan lagi pakai tinta pulpen, dicatat di daging itu kayak termatrai itu nggak akan bisa copot dari pikiran kamu. Kamu gantung hubungannya, karena kamu belum siap untuk berpisah. Tapi kamu bareng lagi sama dia tuh kayak kamu nggak bisa gitu, nggak bisa melupakan. Ini kayak udah memaafkan tapi ada situasi dendam ya. A trust issue di sini. Beberapa long distance relation, beberapa mungkin dia jaga jarak dengan kamu. Karena itu ada momen fase kalian akan berantem lagi gitu loh. Dia sampai kayak nggak habis lagi, udah habis berpikir, nggak tahu lagi harus berpikir apa. Kayak kalian stuck di situasi itu. The Temperance energy kamu bisa dealing dengan Sagittarius, the Magician di sini, High Priestess. So intuisi kamu ngasih kode ke kamu, ngasih tanda ke kamu, ingetin kamu bahwa kalian sudah mulai kembali bersama. Mulailah dengan kehidupan baru. Memang memori buruk gak bisa dihapus, mau diapain lagi. Kalau kamu terima dia lagi, kamu memang harus kuatkan diri kamu. Bahwa kamu akan mengalami situasi yang sama dan berulang. Dia mencoba, tapi ada momen dia gagal. Nah ini dia. Atau kamu dealing dengan Pisces, the Magician. Dia merasa, I do anything to fix everything. Tapi kayak itu kamu nggak lihat gitu. Iya, karena udah nancep pikiran negatif tentang dia. Di sini saya ngelihat kayak kamu seneng, bahagia ketemu dia. Tapi kamu tetap ngeblocking gitu tuh of Swords di sini, ngeblocking. Mau dia bilang saya tidak berselingkuh gitu ya, dia ngomong gitu. Tapi di pikiran kamu itu nangkepnya, dia bohong gitu. Saya nggak percaya sama dia, pembohong, penipu gitu. Nah ini. Jadi sebenarnya kamu mau ngasih kesempatan hubungan ini untuk kalian berperang terus, dan kamu was-was terus hidup dalam ketakutan, atau memang mau mencoba kembali. Nah ini mesti disadarkan lagi. Oke, Three of Cups di sini. Butuh orang lain kalau kalian bertemu. Pihak ketiga. Ini bisa teman, sahabat, orang tua yang lebih netral gitu. Untuk bisa menghentikan pikiran-pikiran kamu yang bangkit lagi begitu. Ini karena apa ya? Kamu tuh butuh waktu untuk pulih. Butuh waktu untuk jauh sedikit dari dia. Beberapa lama sampai kamu benar-benar punya kekuatan untuk membatasi. Ketika kamu marah itu pikiran kamu langsung seperti auto awareness begitu dengan ini masa lalu, ini yang sekarang. Hanya untuk narik benang merah untuk ngebatasin boundaries di sana. Oh ya, ini masa lalu. Dia mencoba untuk berubah tapi dia jatuh lagi. Ini berapa kali jatuh nih dalam perselingkuhan, aku harus maafin dia. Kalau udah 3 kali udah mending aku udah gak kuat, aku harus pisah sama dia, bener-bener gak boleh lagi ketemu sama dia, udah selesai aja. Karena dia kayak gagal untuk berjuang.
Nah itu bisa, tapi kalau dia berjuang, jatuh sekali, berjuang lagi, mulai nggak jatuh, mulai bisa berdiri tegak, tegas dengan status dia, nah itu mungkin mungkin bisa buat kamu tenang. Tapi ini proses gitu yang itu tuh benar-benar harus melibatkan pikiran dan perasaan kamu, sehingga kamu tuh harus mampu dengan kekuatan kamu batasin. Ini masa lalu. Kamu harus ngomong sama diri kamu. Kalau pikiran itu muncul, karena yang bisa ngendalin pikiran itu kamu sendiri. Nggak bisa kamu panggil orang hebat manapun di dunia ini untuk membatasi pikiran kamu yang negatif sama dia karena memori itu. Ya Leo, jadi kamu tahu kamu nggak bisa tanpa dia, tapi ketika kamu sama dia kayak kamu terbakar begitu dengan masa lalu yang begitu pahit yang sudah dia buat begitu. Ya ini proses berdamai dengan diri. Karena Leo ini dia terluka cukup dalam. Ya. Satu lagi, jangan merusak kebahagiaan kamu, sukacita kamu dengan situasi was-was dan ketakutan. Kalau kamu udah nggak kuat, jangan coba untuk izinkan dia masuk dalam hidup kamu. Kamu lagi nyiksa diri kamu sendiri. Justru di sini kamu yang minta balikan lagi. Kamu gantung statusnya. Karena kamu intuisi kamu tuh udah ngasih sinyal bahwa kalian itu lagi sedang fase bangkit gitu loh dari keterpurukan. Sedang menyusun puing-puing gitu loh. Jadi kalau memang ada failed atau kegagalan dia yang punya kesalahan, itu memang momen gitu, kalian lagi belajar membangun hal-hal dari nol lagi gitu loh, terutama tentang kepercayaan. So kita clarify, dia bicara nih, speak up, King of Swords, karena dia ngerasa serba salah. I do anything, berusaha untuk dapat kepercayaan kamu lagi. Tapi kenapa semuanya salah? Nggak ada yang benar. Nah, abis itu dia mau apa? Setelah dia bicara begitu dengan tegas, King of Swords. Apakah dia mengakhiri koneksi dia dengan kamu? Atau kalian hanya masa jeda? Dan kita clarify, Three of Cups di sini. Ada jealousy kamu tentang dia punya orang lain selain kamu. Teman-teman yang sebenarnya statusnya teman tapi dia pakai perasaan begitu. Kayak friend zone yang manipulatif begitu, di sana ternyata ada hubungan. Oke, so nanti kita clarify. Benar nggak dia sudah berubah atau memang dia jatuh lagi di situasi tripartite? Clarify dari dia dulu ya, King of Swords. Cross Watchers Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify please. King of Swords untuk Cross Watchers Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Thank you, thank you. High Priestess, the Devil, the Harvest. Dia jatuh lagi dengan tripartite relation. Di sini ada the Devil energy. See? Ini proses dia bangkit, berusaha berubah, tapi dia jatuh lagi. Oke? High Priestess di sini, intuisi kamu benar. The Harvest energy di sini tentang pemulihan situasi kamu dan dia. Dalam proses pemulihan itu dia terjatuh lagi. Oke, ini susah karena udah mendarah daging ya, situasi flirting begitu, perselingkuhan begitu. Queen of Pentacles, dia coba untuk berkomitmen. Ten of Swords, dia sadar dengan rasa kecewa yang kamu rasain. Dia sadar tentang pengkhianatan yang dia buat. Dia tahu banget. Dia jatuh lagi. Dia coba untuk komitmen. Ace of Pentacles ini komitmen. Jadi kalau dia bilang dia berusaha untuk berkomitmen setia sama kamu, iya. Tapi dia jatuh lagi, betul. Kenapa? Masih ada circle friend zone di sini yang terus memicu dia untuk punya koneksi lain dengan orang lain. Jadi memang circle-nya juga harus ditinggalin. Karena kan ada circle-circle yang
itu kayak apa ya, kamuflase gitu, padahal di situ ada perselingkuhan. Atau ya ada circle yang bilang, oh kalau kamu nggak selingkuh kamu nggak hebat gitu, masa cuma punya satu. Circle-nya yang membawa dia pada situasi itu, jadi memang dia yang harus tegas untuk tinggalin circle-nya dia. Oke, so kalau dia bicara tentang dia berjuang, dia tahu dia mengecewakan kamu, berjuang untuk suatu komitmen, kesetiaan sama kamu, itu betul. Tapi dia jatuh lagi dengan tripartit, betul. Karena dia kurang selektif untuk circle-nya dia. Jadi circle-nya dia itu yang mengkoneksikan dia dengan orang lain, itu yang tripartit itu. Oke. Tapi di sini kayak kamu udah nggak mau denger lagi. Tapi yang kamu lakukan adalah kamu gantung hubungan yang nggak kamu tinggalin dia. Nah itu dia. Sama kayak orang alkohol. Dia pasti ada momen dia stres, dia ngerasa kayak alkohol itu situasi yang membuat dia merasa lebih nyaman gitu. Akhirnya dia minum. Mungkin dia nggak minum yang berbotol-botol seperti biasanya, tapi dia minum cuma nggak satu gelas, setengah gelas aja gitu. Hanya untuk menahan rasanya dia. Kan itu pelan-pelan sampai tidak minum alkohol itu kan by proses. Nggak bisa langsung gitu, karena itu udah merusak karakter dia, udah masuk ke karakternya dia. Jadi kayak ada addiction gitu. Nih, the devil. Mana tadi the devil ya? Mana tadi the devil? Kok nggak ada ya? Mana sih tadi? Ya, jadi kayak dia mencoba tapi nggak berhasil. Ini dia the devil. Dia punya addiction. Jadi dia kalau lihat orang yang ganteng atau cantik, yang seksi ya, dia tuh birahinya naik gitu loh. Jadi kayak jiwa petualangannya tuh bangkit gitu. Nah itu salahnya karena circle yang belum dia lebih selektif untuk membatasi, memagari dia agar jangan sampai ke sana gitu. Ini by process. So kita lihat, jumping card. Di sini two of swords. Ini dia. Kayak bukan seharusnya, kayak coba kamu lebih dengerin dia untuk kamu tahu dia bohong atau enggak. Kalau dia tuh lagi gagal untuk setia sama kamu tuh, kamu tahu dia lagi berjuang dan dia bohongin kamu atau enggak, itu kamu tahu. Ya, kamu tahu. Kamu bisa lihat orang itu kalau dia benar-benar jatuh tanpa dia sadari sama dia sengaja, itu kita tahu loh, itu bisa tahu. Apalagi kamu yang udah terkoneksi sama dia dan ini strong connection. Ya, kamu tahu dia lagi bohong atau enggak. So kita clarify Three of Cups for Leo single. Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Three of Cups. Thank you, thank you, thank you. 38 menit ya. Eight of Swords, Four of Pentacles, The Fools. Kamu nggak percaya. Sorry ya. Saya minum dulu deh. Kayak kamu menolak begitu. Kamu menolak di sini. Nggak percaya. Bottom of the deck, Knight of Pentacles, Six of Pentacles, The Magician, Ten of Cups. Ini Ten of Cups. Jadi kayak kamu nggak pernah bisa percaya, kayak mental gitu. Dia ngomong apapun kamu nggak akan percaya. Jadi itu aja. Kalau kamu ngerasa udah nggak kuat karena ketakutan kamu, dia sudah memberikan memori buruk. Ini kayak menebus kesalahan, melakukan segala cara untuk menebus kesalahan. Kalau kamu udah nggak kuat, jangan balik lagi, karena resikonya ini. Oke? Tapi kamu nggak mau lepasin dia. Kamu nggak mau. So ini ada saran untuk kamu ya. Saran untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi November 2022. Clarify please. Clarify please. Thank you, thank you, thank you.
Little wolf girl, it is alright to be alone. Dia ngerasa dia butuh waktu untuk sendiri. Karena kayak dia nggak mau ke distract lagi gitu. Dia berusaha untuk memulihkan diri. Ya karena dia tahu dia melakukan kesalahan ya. Bottom of the deck. Rediscover your individuality, become the dragon, mermaid in a koi pot. Pulihkan diri kamu, terutama diri kamu, karakter kamu, personality kamu. Karena kan udah rusak dengan ketakutan di sana. Become the dragon. Jadilah pemimpin untuk diri kamu sendiri. Jangan sampai memori buruk mengalahkan rasa optimis kamu, percaya kamu tentang perjuangan dia. Jangan sampai kamu tidak melihat perjuangan dia untuk berubah. Nah itu dia. Kenapa? Karena kamu gantung hubungan, gak kamu akhiri hubungannya. Clarify, saran untuk Leo. Sun, Moon, Rising, and Venus, energi November 2022. Clarify please. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Di sini ada the warrior, dia berjuang. Tapi dia gagal, iya. Ini kan harus beberapa kali percobaan untuk dia bisa berhasil memegang teguh komitmen dengan kamu. Bottom of the deck, wishing, harapan. Harapan kamu. Harapan ada prosesnya, mimpi ada prosesnya. Ya. Jadi kayak harus sadar gitu. Lihat juga perjuangannya. Ya, sama kayak anak baru jalan, anak kecil baru jalan, dia pasti udah bisa berdiri tegak, tapi ada momen dia jatuh, kayak gitu, ya. Saran untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi November 2022, clarify please. Clarify my darling angel, thank you, thank you, thank you. The only things that is real is love, shift your focus back to love. Dia berusaha untuk fokus mencintai kamu aja. Dia hanya melihat cinta sama kamu. Tapi ketika dia berjuang ya memang dia gagal ya di sini. Bottom of the deck, honest is essential, speak with love and truth. Ya, kejujuran adalah esensinya, bicaralah dengan cinta dan kebenaran. Ya, jadi kamu sudah maafkan dia, itu kebenarannya. Dia jatuh lagi. Nah, itu. Kamu harus bicara. Kamu lihat bahwa kamu mencintai dia, kamu ingin dia berubah. Maka ketika kamu izinkan dia masuk dalam hidup kamu, kamu harus taruh sabar kamu di sana. Ngomong gampang iya, karena kamu ngizinin dia masuk lagi. Kamu bahkan gantung hubungannya, nggak kamu akhiri. Itu resikonya. Kalau nggak mau terima resiko ya udah selesai, jangan lagi kembali bersama. Oke, ini kita kayak reading couple deh. Itu aja, terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.